Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 22 April 2023. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh belas kasih kepada umat manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilakan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Libur panjang hari lebaran. Wah, selamat hari lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, istimewa. Pernahkah saudara-saudari dalam hidup ini merasa gagal, seakan mau give up dan menyerah? Saya pernah mengalami. Padahal saya dididik dalam keluarga untuk menjadi pribadi yang gigih, pantang mundur, pantang pulang sebelum padam. Itu mah tagline pemadam kebakaran. Namun pengalaman ketika saya melamar tabisan diakon dan ditunda karena diminta untuk menyelesaikan tesis terlebih dahulu. Namun setelah tesis saya selesai, pembimbing menyuruh revisi ulang secara keseluruhan. Karena tidak berkesesuaian. Oh my God. Rasanya perjuangan ini udah gak kurang-kurang. Tetapi kenapa selalu badai menghampiri? Disinilah keajaiban terjadi. Saat saya surrender, berserah sepenuhnya pada Tuhan, tiba-tiba dalam doa seperti ada yang mengatakan, "Udah, tinggal revisi aja. Udah revisi judulnya sama konklusinya. Isinya ya tetap aja. Yang penting judul dan konklusinya nyambung." Dan sungguh, tesis saya adalah tesis yang selesai pertama. Ujian ya dapat nilai A. Dan saya bisa bilang sekarang, amin. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, mukjizat penggandaan roti belum juga menyadarkan para murid untuk mengenal dan memahami Yesus yang sejati. Mari kita kenal pribadi Yesus yang lebih dalam melalui firman hari ini. Pertama, Yesus adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan doa. Setelah ia melakukan pengajaran dan mengadakan mukjizat penggandaan roti kepada 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri, tadi dikatakan, untuk naik ke gunung dan berdoa di sana. Nampak sekali relasi yang hangat dan mendalam antara Yesus dengan Bapanya. Kedua, Yesus adalah pribadi yang menenangkan. Bersamanya damai dan tentram. Ketika perahu para murid terombang-ambing karena badai menggelora, Yesus berjalan di atas air dan berkata, "Ini aku, jangan takut." Dan ketika mereka mempersilahkan Yesus naik ke perahu, laut menjadi tenang. Dan tiba-tiba mereka sudah sampai ke pantai tujuan. Ini Yesus seperti punya pintu ajaib ala Doraemon yang bisa menghantar sampai ke tujuan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini buat saya sangat dahsyat.
Kita diajak untuk bermenung bahwa apapun yang kita alami, kalau kita membawanya dalam doa dan menyertakan Yesus dalam perahu kehidupan kita, maka kita akan sampai pada tujuan. Maka kalau hari-hari ini kita lagi punya problem, berbeban berat, badai hidup yang sedang menerpa, datanglah kepada Yesus. Biarkan Yesus turut serta dalam perahu kehidupan kita, maka kita akan dihantar untuk mengalami damai dan ketenangan, dituntun sampai pada tujuan. Mari kita sertakan Yesus dalam pelayaran hidup kita. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.